Unjuk rasa mahasiswa dan pecinta bola berujung ricuh. Pembunuhan berantai dengan racun tewaskan 9 orang. Takut terjaring razia parkir, sejumlah pengendara berlarian selamatkan kendaraannya. Penyerangan terhadap seorang pengendara motor hebohkan masyarakat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Badraf akan menemani Anda di Fokus Pagi kali ini Jumat 20 Januari 2023. Ya, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, razia parkir liar dilakukan di sejumlah kawasan di ibu kota. Ya, seperti di kawasan Daan Mogot Baru, sejumlah pengendara motor panik saat mengetahui kedatangan petugas dan berusaha menyelamatkan motornya. Wanita ini panik saat mengetahui ada razia parkir liar yang digelar petugas gabungan dari Sudin Perhubungan dan Unit Lantas Kalideres di Daan Mogot Baru, Jakarta Barat pada Kamis sore. Ia pun berhasil kabur menghindari razia. Namun bagi motor yang ditinggalkan pemiliknya, petugas langsung menindak dengan mencabut pentil ban hingga kempes. Razia ini dilakukan setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan parkir liar di kawasan ini yang sangat mengganggu dan sebagai efek jera kepada pelanggar. Sekitar 150 unit motor terjaring razia. Rencananya operasi ini akan berlangsung setiap 1 minggu 2 kali. Dan untuk hari-harinya nanti kita rasakan karena itu sangat meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang komplain ya masalah parkir liar. Razia parkir liar oleh petugas Sudin Perhubungan di kawasan Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat juga membuat pedagang panik. Mereka bergegas membawa motor ke tempat yang lebih aman. Razia dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Stasiun Gambir. Sejumlah pengemudi ojek daring terkejut melihat kedatangan petugas. Motor yang ditinggalkan pemiliknya di bahu jalan langsung diangkut petugas ke atas truk. Maraknya parkir liar di atas trotoar dan bahu jalan kerap menjadi pemicu kemacetan. Petugas mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran dengan tidak parkir kendaraan di sembarang tempat. Tim Liputan melaporkan. Polisi menggulung kawanan pemuda yang diduga menyerang dan mengeroyok pengguna jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, penyerangan juga terjadi di ibu kota. Seorang pengendara motor menjadi korbannya. Kena dia. Barangnya gede banget. Ya Allah. Penyerangan terhadap pesepeda motor di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara yang terekam video amatir warga ini menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Dengan mengendarai 3 motor, sejumlah orang bersenjata celurit menyerang korban yang tengah mengendarai sepeda motornya. Korban berhasil menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Ada orang lari, dikejar 3 motor, yang 1 motor mengacungkan celurit. Nah, orang yang dikejar ini loncat masuk ruko, menyelamatkan diri. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi mendatangi TKP dugaan penganiayaan seorang pemuda di Jalan Macini Raya. Petugas langsung memeriksa satu persatu pemuda yang diduga melakukan pengadangan hingga berujung penganiayaan terhadap seorang warga tersebut. Kelima pemuda itu lalu digelandang ke Mapolsek Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Korban juga menjalani pemeriksaan polisi setelah visum di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Korban alami luka serius di bagian wajah karena hantaman batu.
Muhammad Subadri Arifki dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, di antaranya ini informasi terkait pembunuhan berantai dengan racun, tewaskan 9 orang. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat melaksanakan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Aksi puluhan mahasiswa yang menuntut usut tuntas tragedi Kanjuruhan dan revolusi PSSI Kamis sore berujung ricuh. Ya, ratusan supporter bola yang tiba-tiba datang langsung membubarkan paksa masa aksi. Polisi dari Polrestabes Surabaya berupaya meredam kericuan yang terjadi saat ratusan supporter salah satu klub sepak bola berusaha membubarkan massa yang menggelar unjuk rasa di depan Kebun Binatang Surabaya. Massa dari oknum mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sepak bola untuk rakyat ini menuntut usut tuntas tragedi Kanjuruhan, menegakkan supremasi hukum di sepak bola dan revolusi PSSI. Tindakan cepat petugas yang diterjunkan ke lokasi berhasil mengendalikan emosi para supporter sepak bola dan mengamankan sejumlah pendemo dari amukan para supporter. Supporter sepak bola yang beringas pun akhirnya bisa dikendalikan setelah seluruh massa aksi membubarkan diri dengan pengawalan ketat polisi. Ini dilakukan sudah 2 kali. Yang pertama kita kemarin sudah mengamankan di BRD Jatim, kemudian hari ini di KPS ini. Tadi sudah datang sekitar 15 orang, tetapi karena gerakan ini mendapatkan resistensi dari rekan-rekan bonek, maka dia membubarkan diri. Ratusan supporter sepak bola ini akhirnya membubarkan diri setelah pendemo dari gerakan sepak bola untuk rakyat ini batal melakukan aksi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Ya, di informasi lainnya pemirsa, ribuan nelayan dan pemilik kapal di Cilacap, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa menolak pemberlakuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Mereka menuntut agar peraturan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan itu direvisi karena dianggap menyengsarakan nelayan di tengah masa paceklik ini. Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap menggelar aksi di depan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap dan berlanjut menuju gedung DPRD Cilacap untuk menyampaikan aspirasi. Nelayan menuntut dihapuskannya peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang pungutan dana kepada nelayan yang dinilai sangat memberatkan di tengah musim paceklik akibat cuaca buruk dan sepinya tangkapan ikan. Ya, usai berdialog dengan Ketua DPRD dan Kepala Pelabuhan Samudra Cilacap, ribuan nelayan ini membubarkan diri. Polisi mengamankan puluhan remaja yang kerap balap liar dan meresahkan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, puluhan remaja nekat balapan liar hingga terjadi kecelakaan di tengah keramaian lalu lintas, tepatnya di eksit tol Soreang. Balapan liar puluhan remaja di ruas Jalan Al-Fathu, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis malam terbilang nekat. Sebab mereka menggelar ulahnya di keramaian lalu lintas yang membahayakan pengendara lain. Diduga tak bisa mengendalikan sepeda motornya, salah seorang di antara mereka menabrak minibus seorang ASN yang sedang istirahat di tepi jalan. Penabraknya tak bertanggung jawab karena langsung kabur. Kejadian ini langsung ditangani unit Laka Lantas Polresta Bandung. Ada yang lagi balapan. Setelah kita cek, ternyata benar ada salah satu motor yang mungkin karena ngebut kemudian hilang keseimbangan, akhirnya menabrak mobil.
Sementara Polrestabes Bandung meringkus 72 bandit jalanan yang kerap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat berupa kejahatan jalanan, premanisme hingga kekerasan. 15 orang diantaranya harus mendapatkan tindakan tegas terukur berupa tembakan karena melawan saat hendak diamankan petugas. Sebanyak 72 tersangka, yaitu tersangka pencurian dengan pemberatan 19 orang, curanmor 10, curas 20 orang, kemudian pengeroyokan 6 orang, sajam dan premanisme 6 orang, dan tipu gelap 11 orang. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, polisi terpaksa menyamar dengan pakaian preman untuk menertibkan balapan liar. Sebab para remaja pembalap liar kerap kucing-kucingan saat petugas berpatroli dan merazianya. Petugas Polresta Palangkaraya menangkap puluhan remaja yang kerap balap liar dan meresahkan warga di Jalan Adonis Samad, Palangkaraya pada Kamis sore. Lihat mobil patroli dari jauh-jauh sudah langsung hilang dia. Jadi kami beberapa personil menggunakan uniform lalu lintas, seragam, beberapa personil menggunakan pakaian preman. Saya perintah pimpinan, tapi karena laporan masyarakat di Jalan Adonis Samad ini di bandara, banyak sekali laporan resah masyarakat. Terdapat 33 kendaraan yang diamankan petugas dengan berbagai pelanggaran mulai dari knalpot bising, TNKB, tidak terpasang, dan sejumlah pelaku balap liar. Tim Liputan melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pengusutan kasus tewasnya 3 orang sekeluarga di Bekasi, Jawa Barat menemukan fakta mengejutkan. Ketiganya ternyata diracun oleh komplotan pembunuh berantai. Aksi komplotan itu menewaskan 9 orang dan jasadnya disembunyikan di berbagai tempat. Petugas dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat hari Kamis membongkar kuburan 3 korban yang dikuburkan di rumah tersangka Wawon dan rumah Solihin di Kampung Babakan Mande, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Satu lubang di samping rumah Wawon berisi kerangka anak kecil berusia 2 tahun. Sementara di lubang yang berada di belakang rumah tersangka Solihin berisi kerangka manusia yang didapati atas nama Noneng dan Wiwik. Sementara di lubang lainnya, petugas menemukan tulang belulang manusia yang diduga atas nama Fani. Saat menggali lubang, tersangka berdalih liang itu akan digunakan untuk tangki septik. Awalnya alasannya buat air dari toilet gitu. Hot spitting. Iya. Kalau yang di dalam? Kalau yang di dalam ya gitu juga. Alasannya sama iya buat spitting katanya. Penemuan keempat kerangka manusia di dalam lubang tersebut merupakan pengembangan dari kasus tewasnya 3 orang satu keluarga di Ciketing Udik, Bekasi, Jawa Barat. Salah seorang korban merupakan istri dari tersangka Wawon. Ketiga korban di Bekasi dibunuh oleh Wawon dan komplotannya karena khawatir akan membongkar aksi kejahatan yang dilakukan, yakni perampasan harta dari korban-korban lain dengan modus iming-iming memberikan kekayaan melalui cara supranatural. Para korban tewas dengan cara diracun. Korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Dari penyelidikan polisi, total ada 9 orang korban tewas yang dibunuh komplotan Wawon. Dan 3 orang tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut termasuk Dede yang kini dalam perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati karena turut meminum racun saat mereka membunuh 3 korban di Bekasi. Tim Liputan melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan satu keluarga yang tewas diracun di Bantar Gebang, Bekasi karena mengetahui aksi pembunuhan berantai yang dilakukan 3 tersangka, yakni Wawon, Solihin, dan Setia Dede Solehudin. Ya, selain pembunuhan, polisi juga mengungkap motif lain dari tindakan sadis para tersangka, yakni untuk menguasai harta korban.
Polisi terus mengembangkan kasus tewasnya 3 orang satu keluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat yang awalnya diduga karena keracunan. Namun, dari hasil laboratorium forensik ditemukan ada 2 jenis racun tikus dan racun hama untuk pestisida pada sisa makanan. Ketiga korban ternyata diracun oleh tersangka Wowon alias Aki, Solihin, serta Dede Solehudin. Bahkan dari hasil forensik diketahui ada luka-luka di wajah korban, diduga selain diracun, korban juga dicekik agar cepat meninggal dunia. Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan pembunuhan keji dilakukan karena korban mengetahui aksi pembunuhan berantai yang dilakukan para tersangka. Pasalnya polisi menemukan fakta baru ada korban lainnya sebelum di Bekasi. Memanfaatkan janji-janji kemampuan supranatural, para pelaku menghabisi korbannya, termasuk temuan jenazah di Cianjur, Jawa Barat. Kita masih terus menyelidiki ini sejak tahun berapa. Tapi yang jelas untuk atas nama almarhum Noneng dan juga Iwin di tahun 2020 menurut pengakuan tersangka. Tetapi kalau yang atas nama Bayu usia 2 tahun ini cukup memprihatinkan ya. Kita temukan tadi kerangka dan sepatu anak di bawah umur di sana. Itu baru kurang lebih menurut pengakuan tersangka itu 3 bulan. Nanti forensik yang akan menentukan. Nah, untuk yang satu lagi yang saat ini sedang dibongkar, sampai sekarang masih dibongkar di Cianjur, itu caranya hampir sama dengan Bekasi, tapi membunuh langsung 3 orang menggunakan kain, tapi juga diracun. Pasca pembongkaran 3 jenazah yang dikubur pelaku Wowon dan Solihin di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Air, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, lokasi dipasang garis polisi pada Kamis malam. Rumah ini masih dihuni keluarga istri Wowon. Sedangkan pelaku di rumah Solihin pasca pembongkaran 2 jenazah istri dan mertua Wowon sepi dari penghuni rumah. Di rumah salah satu pelaku yang bernama Wowon ini ditemukan 1 jenazah atau dibongkar satu jenazah anak-anak. Sementara di lokasi yang berbeda yang juga masih di satu kampung ini ada 2 jenazah yang juga dibongkar oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya di rumah saudara Solihin. Saat ini polisi masih melakukan pencarian korban lain di Kabupaten Cianjur menyusul ditemukannya 3 lubang berisikan 6 kerangka manusia. Selain pembunuhan, motif para tersangka Wowon, Solihin, serta Dede Solehudin bertindak keji karena ingin menguasai harta para korbannya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat. Ya, beralih informasi lainnya pemirsa, 3 mayat pria ditemukan berturut-turut di aliran Sungai Sengkarang, Pekalongan, Jawa Tengah. Diduga korban merupakan pejudi sabung ayam yang menceburkan diri ke sungai karena panik saat digerebek polisi. Ditemukan mayit tangkali pas penggerebekan ayam kayaknya belum kedung. Mayat pertama ditemukan di aliran Sungai Sengkarang, Pekalongan, Jawa Tengah adalah DM, warga desa Wonosegoro. Sekitar 100 meter dari mayat pertama ditemukan mayat kedua, SM, warga Kajen. Kemudian mayat ketiga EN ditemukan 1 km dari mayat lain. Penemuan 3 mayat pria dalam satu aliran sungai ini menghebohkan warga setempat. Tidak ada yang mengetahui penyebab tewasnya korban. Diduga ketiga korban merupakan pejudi sabung ayam yang menceburkan diri ke sungai karena panik saat digerebek polisi pada Selasa lalu. Sebelumnya, terjadi penggerebekan judi sabung ayam di desa Kayu Geritan. Puluhan pejudi lari tunggang langgang. Petugas mengamankan 28 orang pejudi beserta sejumlah barang bukti. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya ketiga korban. Kita masih lakukan penyelidikan ya, karena juga yang bersangkutan apakah terpleset sendiri ke sungai ataukah yang bersangkutan menonton, karena situasi pada saat kemarin itu sedikit air, kalau dilihat dari sini kan ini airnya tidak terlalu deras ya, airnya landai-landai saja, mungkin terpleset dan lain sebagainya. Dari hasil visum, ketiga korban dinyatakan meninggal karena kehabisan nafas akibat tenggelam. Jenazahnya sudah diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kebakaran hebat menghabiskan sebuah gudang penyimpanan mainan di Tangerang, Banten. Ya, selain itu si jago merah juga mengamuk meludeskan gudang penampungan limbah plastik atau rongsokan di Jalan Raya Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
Si Joko Merah membakar sebuah gudang pengolahan penampungan limbah plastik di Parung Dengdek, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api membesar karena gudang berisi barang mudah terbakar seperti plastik, botol, dan aluminium. Kebakaran sempat membuat panik warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi gudang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Selain itu, kobaran api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan gudang penyimpanan mainan di kawasan pergudangan 99 Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Banyaknya jenis mainan yang terbuat dari bahan plastik yang mudah terbakar, membuat seluruh isi di dalam gudang ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. 11 mobil damkar diterjunkan untuk melakukan pemadaman di lokasi kejadian. Setelah 3 jam berjibaku, si Jago Merah akhirnya berhasil dijinakan. Pemirsa, 5 anak buah kapal berhasil selamat setelah kapal yang ditumpangi dihantam gelombang di perairan Merauke, Papua Selatan. Selain itu, sebuah kapal nelayan tenggelam setelah dihantam ombak setinggi 3 meter di pantai Binaloka. Nelayan bergelut dengan ganasnya ombak dan angin kencang di pantai Binaloka, Provinsi Papua Selatan, untuk mengevakuasi kapal agar tidak dibawa gelombang laut. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat ratusan kapal nelayan yang tertambat di pesisir pantai terombang-ambing. Apabila saling berbenturan dengan kapal lain, dikhawatirkan kapal akan rusak. Ombak setinggi 3 meter disertai angin kencang secara tiba-tiba melanda perairan Merauke. Ini kalau ombak begini kalau tidak dijaga kan dia larang. Oh, lari ya? Lari tabrakan juga hancur ya? Tabrakan, kalau dia lari ya tabrakan hancur sudah. Sementara itu, sebuah kapal nelayan yang tertambat sekitar 50 meter dari bibir pantai tenggelam akibat dihantam ombak laut setinggi 3 meter di perairan Merauke. Diduga ganasnya ombak disertai angin membuat bagian buritan kapal pecah dan air laut pun masuk hingga menenggelamkan kapal. Pemilik kapal dan nelayan setempat tidak dapat berbuat banyak melihat kejadian ini. Akibat cuaca buruk, sudah hampir 3 minggu nelayan di Merauke tidak bisa melaut. Sementara itu, 5 anak buah kapal dan nahkoda selamat setelah kapal yang digunakan untuk mencari ikan terbalik dan tenggelam akibat ombak besar dan angin kencang. Tim SAR bersama Satpol Air dan TNI Angkatan Laut langsung melakukan pertolongan terhadap korban di tengah cuaca ekstrim. Dihantam gelombang? Iya, karena jadi saya turunkan jangkar dan langsung gelombang. Sempat 5 jam terbang-ambing di laut, mereka berhasil diselamatkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ratusan rumah di Desa Ngerapah, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir hingga ketinggian 60 cm. Luapan sungai yang tak mampu menampung debit air hujan dari pegunungan Telomoyo menjadi penyebab bencana itu. Kebanjiran wek mulai. Ki piye? Banjir gedean Ngerapah iki. Warga sempat ketakutan saat banjir air bercampur lumpur langsung menerjang permukiman mereka di kawasan Ngerapah, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis sore. Tak ada hujan di permukiman ini membuat warga kaget. Tiba-tiba banjir datang dengan ketinggian 60 cm. Luapan sungai yang tak mampu menampung debit air hujan dari pegunungan Telomoyo menjadi penyebab bencana tersebut. Tadi hujan berat, sebenarnya sih sini nggak terlalu hujan berat, cuman atas sana Telomoyo itu kan gunung ya Bu ya? Gunung deras sekali. Terus ini apa, luapan air apa ini? Kemungkinan ini juga dari atas gitu loh. Ini sungai Mas, luapan sungai karena memang sudah dangkal sungainya, jadi meluap beberapa ya melewati tanggul yang sudah ada. Jadi sebenarnya sudah dibikinkan tanggul ya? Sudah ada. Tinggi tanggulnya berapa? Ya agak tinggi sih dari sungainya, tadi saya sudah ke sana, cuma memang kondisi debit airnya yang sangat tinggi. Meski hanya berlangsung selama 3 jam, banjir yang menggenangi ratusan rumah di Ngerapah, Banyubiru menyisakan sampah dan lumpur. Warga bersama petugas pemadam kebakaran BPBD dan sejumlah relawan berjibaku membersihkan lumpur terutama di rumah-rumah warga. Yulianto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya pemirsa, meski Kemensos sudah membuat surat edaran penertiban kegiatan mengemis daring maupun luring, sebagian warga masih nekat menggelar aksi tersebut. Di antaranya tayangan wanita lanjut usia mandi lumpur di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Penuh semangat, perempuan lansia ini terus menyiramkan air ke tubuh sebagai bagian dari adegan mandi lumpur yang disiarkan secara langsung atau live melalui akun media sosial TikTok. Adegan berbasah-basah dan mandi seperti ini bisa berlangsung dalam hitungan jam sehingga menuai kecaman dan viral di jagat maya. Sang pemilik akun dinilai mengeksploitasi warga lansia di sekitar tempat tinggalnya di Desa Stanggor, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Namun rata-rata warga lansia yang terlibat mengaku sangat senang ikut dalam adegan mandi lumpur karena bisa mendapatkan uang, bahkan ada lansia yang menangis saat tidak dibolehkan ikut. Setiap kali membuat materi tayangan live di akun TikTok tersebut, para lansia mengaku bisa mendapatkan uang ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah, bergantung dari durasi dan penghasilan tayangan tersebut. Akhirnya aku menangis sampai lutut kakinya. Ayo anak, kasihan saya mau mandi ke sana. Tidak boleh bu, sudah tua, dia bilang. Tapi saya tidak mau. 1 hari tidak dikasih, besok datang. 2 kali tidak dikasih, besok datang lagi. Sudah 4 kali baru dikasih, tapi sebentar ya, dia bilang. Tapi aku tidak mau sebentar, 2 jam. Murni dari kemauan masyarakat sih, terutama bagi yang membutuhkan. Kita tidak pernah memaksa soalnya. Yang mau aja ikut, ya ikut gitu. Kita tidak pernah memaksa. Datang sendiri ke sini untuk ikut live gitu. Berapapun hasilnya saya tidak peduli, yang penting saya sudah ikut gitu katanya. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah membuat surat edaran kepada pemerintah daerah terkait maraknya konten berisi kegiatan yang bersifat mengemis. Bahkan Menteri mendesak Pemda untuk melaporkannya ke kepolisian dan Satpol PP jika kegiatan tersebut masih terjadi di masyarakat. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ratusan orang warga Kecamatan Tewah nekat berburu emas dadakan di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ya, kenekatan warga untuk berburu logam mulia karena tergiur cerita penemuan bongkahan emas di tempat tersebut. Ratusan orang ini langsung berburu emas di Bukit Naga, Desa Sumurmas, Kabupaten Gunung Mas. Cerita penemuan bongkahan emas membuat mereka nekat menggali tanah untuk mendapatkan emas yang dimaksud di bukit tersebut. Tak peduli dengan keselamatan jiwa, warga terus menggali tanah untuk mengambil mineral batu yang dinilainya memiliki kandungan logam mulia tersebut. Mereka kemudian membawa bongkahan batu dengan karung untuk diolah manual sehingga kandungan emas dan mineral lainnya terpisah. Petugas gabungan TNI Polri mengimbau masyarakat tidak tergiur dengan informasi penemuan batu emas sebab belum tentu kebenarannya. Selalu waspada dan hati-hati terhadap bahaya tanah longsor akibat kegiatan penambangan dan tetap menjaga ketertiban bersama. Dan bagi masyarakat yang lain jangan terpengaruh berita-berita langsung atau melalui medsos tentang hasil penambangan areal di Bukit Naga. Kendati petugas sudah melarangnya, warga tetap nekat untuk menambang dan menggali tanah di bukit tersebut. Sahrul Mubarok melaporkan dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Santri dibakar senior akhirnya meninggal dunia. Isak tangis keluarga pun pecah. Informasinya sesaat lagi bersama Sheila Baladra. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, polisi Resor Madiun, Jawa Timur berhasil meringkus seorang tersangka perampokan bersenjata api yang menyasar sebuah minimarket. Sementara perampokan dan penyekapan terjadi di sebuah minimarket di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Kabupaten Serang, Banten. 4 orang dengan 2 sepeda motor langsung menyasar sebuah minimarket di kawasan Kareo, Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Mereka menodongkan senjata tajam kepada 3 orang karyawan dan langsung menguras uang di laci minimarket termasuk di brankas. Usai menggasak uang tunai serta sejumlah barang dagangan yang totalnya diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Keempat pelaku menyekap korban dalam gudang dan langsung melarikan diri. Karyawan tidak ada luka, baik itu luka ringan atau luka berat. Dan untuk sementara sekarang sudah dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Sementara di Madiun, Jawa Timur, polisi berhasil meringkus 1 dari 2 perampok bersenjata api di sebuah minimarket di kawasan Balerejo dan Saradan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah senjata api mainan yang digunakan untuk mengancam karyawan. Ariel Maranus dan Dirgo Suyono melaporkan dari Serang, Banten dan Madiun, Jawa Timur.
Ya, setelah menjalani perawatan di rumah sakit, santri yang dibakar senior di sebuah pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur beberapa waktu lalu akhirnya meninggal dunia. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pecah begitu tiba di rumah duka di Dusun Kepulungan 2, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kamis siang. Kedua orang tua korban tampak amat terpukul. Sang ibu bahkan berulang kali pingsan, tak kuasa menanggung duka. Korban, Irsyad Nurfanani, 13 tahun, meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sidoarjo. Santri pondok pesantren Albert di Desa Karangjati, Pandaan, Kabupaten Pasuruan tersebut menderita luka bakar nyaris 70% akibat dibakar seniornya. Meski menjadi korban aksi penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia, keluarga korban mengaku ikhlas. Bisa mendeteksi supaya tetap terjadi biar mereka juga ada ikhlas Pak ya, menerima ikhlas dan tenang di sana. Jenazah korban lalu dimakamkan di pemakaman umum Desa Kepulungan diiringi keluarga dan ratusan santri Ponpes Albert. Sebelumnya awal Januari lalu, korban dilarikan ke rumah sakit dengan luka bakar 70% setelah dibakar seniornya. Insiden yang disebut pengelola Ponpes sebagai musibah tersebut terjadi setelah pelaku menuduh korban mencuri barang-barang milik penghuni lain. Pelaku kini diamankan di Mapolres Pasuruan. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan dengan modus modifikasi APK serta link phishing. Atas kejahatan para tersangka, kerugian yang dialami para korban ditaksir mencapai 12 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri berhasil mengungkap sindikat penipuan dengan modus modifikasi Android Packet Cheats atau APK dan link phishing. 13 tersangka dibekuk, mulai dari puluhan ponsel dan kartu tanda penduduk, perangkat komputer dan laptop, serta 4 unit kendaraan bermotor. Dalam operasinya, para tersangka mengirim link yang sudah dimodifikasi ke ponsel. Jika diklik, mereka akan memiliki akses ke perangkat perbankan korban. Dalam menjalankan aksinya, para tersangka memiliki peran yang berbeda. Ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban yang akan disasar oleh mereka, terutama nasabah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening, dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah, ini mereka sudah sedemikian canggihnya, jadi memiliki peran masing-masing. Dari laporan yang diterima polisi, 483 orang telah menjadi korban dengan kerugian ditaksir mencapai 12 miliar rupiah. Atas maraknya aksi penipuan berbasis teknologi ini, Polri telah membentuk Satgas untuk membongkar kejahatan modifikasi APK dan link phishing. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Ya, di informasi lainnya pemirsa, seorang bocah balita perempuan berumur 3 tahun di sebuah rusun di Jakarta diduga menjadi korban kekerasan seksual. Pemerhati anak Aseto mendatangi rumah korban untuk memberikan konseling terhadap korban dan orang tuanya. Adanya dugaan tindak kekerasan seksual di sebuah rusun di Jakarta yang dialami seorang bocah balita berusia 3 tahun membuat Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi atau Kak Seto, mendatangi kediaman korban. Kedatangan Kak Seto sendiri untuk memberikan konseling terhadap korban dan orang tuanya. Tapi itu yang dikunjungi anak yang korban? Iya. Kak Seto izin. Masih trauma atau gimana sih korban, Kak Seto? Ya saat itu sih kelihatannya cukup meriah gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat kembali normal lagi. Peristiwa dugaan kekerasan seksual sendiri terjadi pada 12 Januari 2023. Diduga pelaku mengajak korban ke rumahnya dan melakukan pencabulan. Kasus ini terbongkar usai ibu korban mendengar keluhan anak yang mengeluhkan sakit pada bagian alat vitalnya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang dialami bocah balita tersebut. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta.
Pemirsa, sejumlah pemuda diamankan tim presisi Polres Metro Jakarta Barat ketika kedapatan mengantarkan sepeda motor yang akan digunakan untuk balap liar. Saat akan meringkus, petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran di jalan raya. Inilah saat tim presisi Polres Metro Jakarta Barat Kamis dini hari terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda yang tengah melintas di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Polisi mengejar mereka lantaran dicurigai terlibat dalam aksi balap liar yang kerap digelar di wilayah tersebut. Namun bukannya berhenti, mereka malah kabur sehingga polisi makin curiga. Dan saat ada pengendara yang berhasil dihentikan, dugaan petugas pun mengena sasaran. Pemuda itu ternyata adalah teknisi dari joki balap liar. Sepeda motor yang dikendarainya baru disetel untuk digunakan di arena balap motor liar di kawasan Jakarta Barat. Berapa motor lo? Blok berapa? Blok berapa? 585 Pak. 585. Buat main di mana? Katanya sih main di Gunsar besok malam. Saya nyetingin jokinya. Gunsar. Kapan main? Kapan? Besok malam jokinya besok main. Katanya nggak ada kabar, jadi saya disuruh nyetingin. Nah, saat ini di kawasan Kebon Jeruk, tim presisi berhasil mengamankan sejumlah remaja yang diketahui mereka akan melakukan persiapan untuk balap liar besok hari. Sejumlah barang pun ditemukan seperti alat-alat bengkel yang digunakan untuk melakukan balapan liar. Selain mengamankan 2 sepeda motor hasil modifikasi, polisi juga menyita seperangkat peralatan yang digunakan untuk menyetel motor untuk balap liar. Jadi pagi ini kita menemukan beberapa remaja yang ingin melakukan nyeting motornya. Terus ada beberapa remaja yang juga kita amankan, 1 motor dan beberapa perlengkapan juga kita amankan karena perlengkapan ini ada sangkut pautnya dengan mesin-mesin motornya. Perlengkapannya apa aja nih, boleh ditunjukkan? Perlengkapannya ini yang biasa dipakai buat persiapan balap liar berarti? Iya, betul. Ada apa aja nih? Ini ada per CVT, kunci-kunci ya biasanya kayak gitu ya. Terus ada blok, ada pule juga, mungkin udah dirubah-rubah lah. Kalau sekarang mereka dikasih tindakan apa nih, Pak? Kalau sekarang karena mereka udah ditangkap, mungkin kita kasih tindakan fisik. Untuk membuat efek jerah, para pemuda itu kemudian diberi hukuman fisik. Namun petugas yang sudah mendata akan memberikan penindakan bila mereka tertangkap lagi. Tabita Putri dan Ahmad Hilman melaporkan dari Jakarta. Kejaksaan Agung menilai tuntutan pidana penjara terhadap para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua merupakan kewenangan jaksa penuntut umum dan sesuai dengan alat bukti di persidangan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa jatuhkan tuntutan yang sama untuk 3 terdakwa dan tuntutan berbeda untuk 2 terdakwa lainnya. Dalam sidang lanjutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menuntut hakim untuk menghukum kelima terdakwa dengan penjara dari 8 tahun, 12 tahun hingga penjara seumur hidup. Jaksa menilai para terdakwa terbukti bersalah telah membunuh Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tuntutan penjara seumur hidup untuk Verdi Sambo, Putri Chandrawati penjara selama 8 tahun. Sedangkan untuk ajudannya Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Untuk Richard Eliezer sendiri mendapat tuntutan 12 tahun penjara. Jaksa Agung memastikan tuntutan JPU di pengadilan kasus pembunuhan Brigadir Yosua sesuai dengan kewenangan jaksa dan adanya alat bukti di persidangan. Tuntutan jaksa juga sesuai dengan peran dan latar belakang masing-masing terdakwa. Masyarakat diminta untuk menghormati keputusan jaksa penuntut umum itu. Hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami.
pengamat sekaligus pakar hukum Teguh Nasrullah juga menilai tuntutan JPU sudah tepat, termasuk untuk tuntutan Richard Eliezer tetap pelaku yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Meski demikian, Nasrullah menyebutkan bahwa tuntutan jaksa terhadap Richard Eliezer yang berstatus sebagai justice kolaborator semestinya lebih rendah dari hukuman 12 tahun penjara. Karena di dalam putusan itu sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Nah, makanya kalau menurut hemat saya, kita hormati saja dulu sekarang ini rasa keadilan menurut jaksa penuntut umum. Pada titik angka itulah menurut jaksa penuntut umum rasa keadilan yang dia tafsirkan. Nah, selalu saya ulang, selalu kalau bicara rasa keadilan berbeda-beda sudut pandangnya. Sementara sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Kamis kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli yang meringankan para terdakwa, diantaranya ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan ahli pidana forensik. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Toko terbakar, 50 motor hangus. Informasi lengkapnya sesaat lagi oleh rekan saya Nurul Cinta. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Sebuah toko motor bekas di kawasan Jalan Hatip Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat terbakar hebat pada Kamis pagi. 50 unit motor yang berada di dalam toko tersebut pun ludes dilalap si jago merah. Api dengan cepat membakar toko motor bekas yang terletak di pinggir jalan utama Kota Padang. Tak hanya bangunan, puluhan unit motor bekas dan surat-surat kendaraannya pun hangus, beserta barang-barang yang ada di dalam toko tersebut. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 5 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 orang personil damkar. Tidak ada korban jiwa, namun api menghantakkan usaha yang telah dirintis pemilik toko selama 25 tahun. Jadi setelah sampai di lokasi, ternyata yang terbakar adalah satu buah toko penjualan motor bekas. Tadi dari keterangan pemilik ada sekitar 50 unit motor yang terbakar. Akibat kejadian ini kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polresta Padang. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Rosario de Marshall alias Hercules diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tenaga ahli PD Pasar Jaya itu dimintai keterangan sebagai saksi. Didampingi kuasa hukum, Rosario de Marshall alias Hercules Kamis siang datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi guna memenuhi panggilan penyidik KPK. Hercules diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tenaga ahli PD Pasar Jaya itu sedianya diperiksa 17 Januari lalu. Namun Hercules meminta jadwal ulang. Dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka. Di antaranya Hakim Agung nonaktif, Sudrajat Dimyati, dan Ghazal Basaleh. Usai diperiksa, Hercules menolak memberikan keterangan pada wartawan. Karena orang bicara apa, kalian tulisnya apa kalian. Kalau kalian sama pejabat KPK boleh macam-macam, sama saja macam-macam kalian. Macam-macam saya sikat kalian kalau kalian. Bukan. Itu harus fakta. Saya tidak akan main-main saya. Saya bicara itu saya akan tidak akan main-main gitu. Hanya ke penyidik. Itu saya pesan dari saya, tulis yang benar. Jangan menjolimi orang. Itu namanya kalian menjolimi orang. Tulis nggak berdasar itu menjolimi orang. Beralih ke informasi lain, seorang pelaku pencurian tabung gas 3 kg di kawasan Jagakarsa, Jakarta diamankan warga dan langsung diserahkan ke polisi. Aksi pelaku terpergok pemilik tabung gas yang saat kejadian berada di lokasi. Video amatir merekam detik-detik saat sejumlah warga mengamankan pelaku pencurian tabung gas 3 kg di warung kelontong di Jalan Camat Gabun 1, Jagakarsa, Jakarta. Kejadian berawal saat pemilik warung tertidur saat berjualan.
Pelaku yang memanfaatkan situasi langsung mengambil sejumlah tabung gas 3 kg. Tiba-tiba pemilik warung terbangun dan melihat aksi pelaku. Meski berusaha melarikan diri, pemilik warung berhasil mengamankan pelaku. Saya itu lagi tidur di dalam tuh di samping meja. Memang kalau dari luar nggak kelihatan, tapi kalau dari dalam saya bisa ngeliat orang di luar. Nah, kebetulan itu siang sekitar jam 2-an lah. Saya lagi tidur, ternyata saya lihat di luar itu ada orang ngambil tabung gas. Saya cuma ngelihat dia ngambil 2. Yang saya lihat tuh dia cuma ngambil 2. Saya keluar, saya kejar, ternyata di motor itu udah ada 6 tabung gas. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke kantor polisi sektor Jagakarsa. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Polisi meringkus seorang pria yang diduga buron bandar narkoba di Jalan Sumatera Lintas Timur Tulang Bawang Lampung pada Kamis siang. Setelah menghentikan mobil dan mengamankan pria buronan bandar narkoba, polisi terus menggeledah mobil dan pelaku. Tak percuma sebab barang bukti narkoba akhirnya didapat. Satu bungkus kecil sabu-sabu ditemukan terjatuh dari laci pintu pengemudi. Saya nanya, sakit kamu, Re? Jadi mana? Kamu udah enak, kita baru selesai. Hari itu tuh gua tahu. Hari apa? Sebelumnya, tersangka Fadila membantah semua tuduhan polisi, termasuk memiliki narkoba, saat mobilnya dihentikan petugas di Jalan Sumatera Lintas Timur, Penawar Ijo Tulang Bawang. Menangkap tersangka atas nama FD di pinggir jalan lintas timur Kecamatan Banjarmargo. Saat penggeledahan tersangka didapatkan barang bukti yaitu satu buah klip yang berisi sabu yang diletakkan di pintu mobil tersangka. Tersangka akan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sementara polisi mengembangkan penyidikan kasus ini untuk memburu pemasok sabu-sabu yang telah diketahui identitasnya. Ari Susanto melaporkan dari Tulang Bawang Lampung. Gempa bumi tektonik 7,1 magnitudo yang melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, terasa di sebagian wilayah di Provinsi Maluku Utara. Usai guncangan gempa, bencana susulan lain juga terjadi di wilayah tersebut, yakni banjir rob yang merusak belasan rumah di pesisir. Belasan rumah di pesisir desa Wosia Halmahera Utara Maluku rusak parah dihantam banjir rob setinggi 1 meter tak lama usai gempa melanda kawasan ini. Akibatnya sekitar 80 jiwa terpaksa diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Bencana ini ternyata bukan akibat susulan dari gempa. Menurut BMKG setempat, kerusakan belasan rumah merupakan dampak banjir rob dari musim pasang surut yang terjadi akibat supermoon atau fase bulan baru. Tidak terkait dengan gempa yang baru saja terjadi yaitu 7,1 magnitudo. Dari yang kami kira ini terkait dengan pasang surut akibat dari aktivitas yang akan terjadi nanti yaitu supermoon. Dampak banjirop sejumlah warga untuk sementara memilih hidup di pengungsian. Dari data BPBD setempat tercatat 1 rumah warga rusak berat, 5 rusak sedang, sementara 11 lainnya rusak ringan akibat terjangan banjirop. Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Utara, Maluku Utara. Hujan dengan intensitas tinggi di Wonosobo, Jawa Tengah membuat tebing setinggi 30 meter menimbun akses jalan antar Kabupaten Wonosobo dan Purworejo. Akibatnya para pengguna tidak bisa melintas menuju ke Wonosobo maupun sebaliknya. Info jalan Palapana, Sekar Pariksa Sawangan, Ora Saliwat. Akses jalan antar dua kabupaten yakni Wonosobo dan Purworejo, tepatnya di Desa Jangkrikan, Kepil, Wonosobo, tertutup material longsor. Akses jalan tertutup total hingga pengguna jalan tidak bisa lewat menuju Wonosobo atau sebaliknya. Bencana tanah longsor berawal saat wilayah Kepil diguyur hujan deras hingga berjam-jam lamanya. Diduga akibat kondisi tanah yang labil membuat tebing setinggi 30 meter longsor dan menimbun akses jalan yang berada di bawahnya. Jalan tertutup total sehingga aktivitas lalu lintas sudah tidak melewati baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Namun pada saat ini juga alat berat mengalami trouble sedang diperbaiki. Kamis malam petugas terus berupaya membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilalui kembali.
Namun satu eskavator yang diturunkan mengalami kerusakan hingga pembersihan jalur dihentikan sementara. Wahyudiono melaporkan dari Wonosobo, Jawa Tengah. Ratusan warga berdesakan di balai desa untuk menerima sertifikat tanah di Tegal, Jawa Tengah. Warga tak sabar melihat sertifikat tanah mereka yang bisa diurus dengan biaya murah. Ratusan warga memadati Balai Desa Duku Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Kamis siang. Mereka datang untuk menerima sertifikat tanah yang diterbitkan melalui Program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Warga antri dengan tertib dan mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan untuk menerima sertifikat tanah mereka. Dengan adanya program PTSL pendataan sistematik lengkap untuk Desa Duku Bangsa, semua tanah jumlah yang diukur 3.500 bidang. Cuman yang mendaftar baru 1.385 dan ada pun yang belum mendaftar untuk kita ikutkan di tahun yang akan datang. Warga mengaku bersyukur kini bisa memiliki sertifikat atas tanah mereka dan berulang mengucapkan terima kasih pada pemerintah atas program sertifikat massal dengan biaya yang bisa dijangkau dan dalam waktu 4 bulan. Kami yang tidak punya sertifikat tanah menjadi punya sertifikat tanah. Terima kasih. Sebelum ada program PTSL, warga mengaku kerap kebingungan mengurus sertifikat tanah. Selain rumitnya birokrasi, biaya yang dibutuhkan juga cukup besar. PTSL merupakan program pemerintah dalam bidang agraria untuk membantu warga agar bisa memiliki sertifikat tanah dengan biaya murah. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ribuan warga berjubel saat Presiden Joko Widodo mendatangi pasar Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Warga berebut agar bisa bersalaman dengan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ribuan warga berdesakan saat Presiden Joko Widodo mendatangi pasar Air Madidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis siang. Warga antusias ingin menyalami orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Kepada para pedagang, Presiden memberikan bantuan uang tunai dan kebutuhan pokok. Terkait kebutuhan pokok di Sulawesi Utara, Presiden memastikan harga masih stabil. Ngeceki harga-harga utamanya harga sembako, beras, minyak. Saya kira di Sulawesi Utara kondisinya stabil, inflasi juga sangat terjaga di angka 4% Kota Manado, 4% di Kota Manado dan sekitarnya saya kira sangat baik. Dalam kunjungan ke Sulawesi Utara, Presiden Jokowi juga meresmikan bendungan Kuil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara. Bendungan itu memiliki daya tampung 26 juta kubik air dengan luas genangan mencapai 157 hektar. Tim Liputan melaporkan. Harga komoditas pangan di sejumlah daerah mengalami kenaikan. Seperti di Pasar Induk Cipinang, harga beras masih tinggi akibat cuaca buruk dan kenaikan harga gabah. Sejak 4 bulan lalu, harga beras terus melambung. Harga beras medium yang biasanya dijual dengan harga Rp8.500 per kilogram kini naik menjadi sekitar Rp10.000. Sementara beras premium naik dari Rp11.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Untuk menyiasati kenaikan harga, pembeli terpaksa memilih beras dengan kualitas yang lebih rendah. Harga kentang pun mengalami kenaikan. Di Garut, Jawa Barat, harga kentang naik dari Rp7.000 per kilogram menjadi Rp13.000 per kilogram. Harga kentang mengalami kenaikan karena kurangnya pasokan. Jika pasokan kentang dari petani terus berkurang, diprediksi kenaikan kentang akan berlangsung hingga 2 bulan ke depan. Harga garam di kalangan petani garam di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terus naik karena minimnya produksi sejak memasuki musim cuaca buruk di awal tahun.
Jika sebelumnya garam halus dijual Rp30.000 per bakul berisi 15 kg, saat ini harganya naik Rp60.000. Sementara garam kasar dijual para pedagang Rp5.000 per kilogram dari sebelumnya Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kita jeda sejenak, adu jotos usai laga warnai pertandingan sepak bola. Informasinya sesaat lagi. Sudah. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf dan saya Nurul Cinta. Pemirsa, pertandingan sepak bola sebuah pekan olahraga dan seni di Solo, Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Pemain terlibat ketegangan usai laga. Video amatir kericuhan antar pemain kedua kesebelasan beredar di media sosial di Solo, Jawa Tengah. Kepolisian serta petugas pertandingan langsung ke lapangan melerai pertikaian. Petugas juga berusaha menenangkan seorang pemain yang masih emosi. Kejadian tersebut terjadi di lapangan Kadipolo pada Rabu lalu. Hal ini merupakan imbas dari gesekan permainan di lapangan. Kejadian ini pun tidak menjurus pada tindak pidana atau korban pemukulan. Sempat ada gesekan sedikit, tapi sudah kita tengahi lah, kita pisahkan kedua belah pihak tersebut untuk kemudian ya masing-masing sudah kembali ke tempat masing-masing. Tidak ada hal yang menjurus kepada pidana, tidak ada, hanya ya biasa lah pertandingan olahraga seperti itu ya, agak keras. Kemudian ada yang merasa keberatan, yang mungkin sedikit gesekan fisik ya, tapi bukan hal yang esensial untuk apalagi mengarah ke pidana. Tim pemenang dalam pertandingan ini akan melaju ke babak 8 besar. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ya, dari pekan ke-19 BRI Liga 1, Persija Jakarta gagal menggeser posisi PSM Makassar di puncak klasemen sementara usai kandas di kandang Persis Solo. Dalam laga lainnya, duel Bayangkara FC versus Persik Kediri berjalan sengit. Persik Kediri meraih kemenangan dramatis 3-2 saat bertandang ke markas Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis sore. Tim tamu unggul cepat di menit ke-7 melalui sundulan Rohit Chan. Macan Putih mengandalkan keunggulan lewat titik putih. Renan Silpa yang bertugas sebagai algojo menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bayangkara memangkas ketertinggalan menit ke-30 melalui sundulan Titan Agung. Bahkan jelang paruh pertama berakhir, The Guardians berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Tendangan penalti Sani Rizky tak mampu dibendung kiper Diki Yusron. Persik akhirnya keluar sebagai pemenang pada laga ini. Riyadno Abioso jadi pahlawan kemenangan Macan Putih lewat sepakannya di menit ke-80. Menang 3-2, Persik tak beranjak dari dasar klasemen. Sementara Bayangkara FC tertahan di posisi 13. Pada laga lainnya, Persija gagal mengkudeta posisi PSM Makassar di puncak klasemen. Usai kandas saat bertanding di kandang Persis Solo. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, dua tim tampil saling menyerang. Gol tunggal Samsul Arif menit ke-39 menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan ini. Kekalahan ini membuat posisi Macan Kemayoran tak beranjak dari posisi 3 klasemen dengan nilai 35. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke informasi lain, jelang Hari Raya Imlek yang jatuh pada 22 Januari 2023, kegiatan bersih-bersih digelar di sejumlah kelenteng. Ya, ini bersih-bersih dilakukan warga mulai dari lingkungan kelenteng hingga Rupang Para Dewa. Inilah proses membersihkan Rupang Para Dewa di kelenteng Hok Ang Kiok atau biasa dikenal dengan kelenteng coklat karena berada di Jalan Coklat, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan membersihkan Rupang Para Dewa ini dilakukan setahun sekali sepekan sebelum Tahun Baru Imlek. Menyambut Imlek, pengurus, umat, dan simpatisan kelenteng tertua di Surabaya ini juga membersihkan tempat persembahyangan dengan membersihkan lantai dan sejumlah bagian di kelenteng yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kota Surabaya.
Bersih-bersih juga dilakukan di kelenteng Si Hin Kiong, meja altar, patung-patung Buddha dan Dewa-Dewi yang ada di seluruh bagian kelenteng dibersihkan dengan hati-hati. Lilin dan hiyo atau dupa pun juga diganti dengan yang baru. Bersih-bersih kelenteng menjelang Imlek juga menjadi simbol penyucian diri umat Tionghoa dan Tridharma. Dipercaya memasuki tahun baru, semua kejelekan umat akan dilunturkan. Tahun 2023 ini merupakan tahun kelinci air. Kelinci merupakan simbol umur panjang, kedamaian dan kemakmuran, sehingga pada tahun 2023 dapat diartikan sebagai tahun harapan. Pemirsa, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD bekerja sama dengan Kantor Wakil Presiden dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP ECTV Indosiar menggalang bakti sosial di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua. Sejumlah kegiatan sosial disiapkan hingga penyerahan ribuan paket sembako sedianya dilaksanakan di Kabupaten Puncak Jaya 26 Januari hingga 1 Februari nanti. Bakti Sosial Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat PPAD bekerja sama dengan Kantor Wakil Presiden dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar sedianya dipusatkan di 4 titik Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Distrik Niaga, Distrik Mulia, Distrik Ilu, dan Distrik Yamo. Beragam kegiatan akan berlangsung di Puncak Jaya mulai dari operasi mata katarak, peresmian sekolah minggu, hingga pembagian 3.000 paket sembako dan logistik lainnya berupa selimut, obat-obatan, hingga permainan anak-anak. Ribuan logistik akan diserahkan mulai dikirim sejak beberapa hari kemarin secara berkala. Semua pengiriman dimulai dari Lanut Halim Perdana Kusuma dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Kegiatan kita di sana ada di 4 tempat. Pertama adalah operasi katarak, yang kedua pembagian sembako. Sembako ini ya ada beras, ada gula, ada kopi dan macam-macamnya yang kami pilih memang kebutuhan saudara-saudara kita yang di Puncak Jaya. Selain itu juga kita menyerahkan beberapa peralatan olahraga, baik itu sarung tinju, bola kaki maupun bola voli yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan sentuhan dari pemerintah pusat yang leadernya adalah PPAD, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Puncak Jaya. Kegiatan bakti sosial YPP SCTV Indosiar bersama PPAD untuk warga Puncak Jaya, Papua mulai disiapkan personil TNI Angkatan Darat. Sebanyak 3.000 paket sembako, diantaranya beras, minyak goreng, sarden, mie instan, dan tepung terigu. Rencananya paket sembako diterbangkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma dengan pesawat Hercules. Dalam kegiatan bakti sosial mengusung tema Kitorang Melihat Terang, rencananya akan diadakan 26 Januari di 4 titik Puncak Jaya, Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta dan saya Sheila Balaraf pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.